الله وبركاته. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته، ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين، ثم إلى أرواح أمواتنا وأموات المسلمين، خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب المبارك، أن الله يغفر له ولوالديه وجميع مشايخه، وأن الله ينفعنا بعلومه في الدارين آمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نستعين. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah wa balah, amma ba'du, fa inna asdaqal hadis. Kecuali malaikat turun di sebelah kanannya, dia mengatakan wa kadzalika anta, demikian pula engkau seperti itu. Ya Syekh, aneh dalam hati nih, dalam hati aneh bilang, ya Allah, ya Syekh orang capek amat. Iya, dalam hati gue nih, dalam hati nih toh, mudah-mudahan Allah kasih sehat banyak umur dan ya Syekh. Dalam hati, kecuali malaikat turun di samping saya, contohnya doa ini juga. Ente begitu juga, kemudian siapa yang ngomong gitu, Rasul dan bilang jelas gitu. Saya doain, kamu yang doain, Allah mudah-mudahan doain dalam hati saya, ya nambah dah jodohnya. Senang ngaji sih, kalau sih mau bercanda mulu. Yang penting kita ngajinya kena begitu ya. Tuh sekecil apapun ibadah kita dicatat sama Allah. Jelas dimuliakan Allah. Kemudian warju'i idza raja'tu ila, dan demikian pula ketika dari masjid aku pulang sampai rumah, itu pun langkahku aku berharap dihitung oleh Allah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala jama'allahu laka dzalika kullahu, sungguh Allah telah menghimpun semua amalan pahalamu bagimu seluruhnya. Jadi yang diharap itu rumahnya jauh, jalan kaki, kadang naik motor, kadang naik keledai, padahal uangnya ada, dihitung tuh capeknya. Kalau kita mengamalkan hadis ini, pulang dari sini motor pasarin semua, jual. Itu kan kata sahabat Abdul Mursir, bang, lo beli keledai apa gitu kan, lo beli motor apa, motor second, biar kagak kehujanan, gak capek ke masjid. Gua kalau punya uang sih, rumah gua ada jauh dari masjid, gua pengen langkah gua dihitung sama Allah. Gua pulang dari masjid ke rumah dihitung sama Allah. Kata dia, semua langkah gua dicatat oleh Allah bagimu.
mungkin kalau diterusin nih, apa gua kata gua gitu, agak ada sih hadisnya, nggak ada. Jelas nggak maksudnya? Mungkin kalau ini sahabat suka bercanda gitu, lo yang punya otak cuma apa? Betul ya? Nggak seperti itu. Porsi orang masing-masing. Jangan suka pakai baju orang lain. Contohnya nih, ciri akhir zaman nanti, ciri kiamat akan dekat lagi. Cirinya yataqawwaluna fil bunyan. Nanti banyak orang berlomba-lomba ningkat rumah, bikin gedung-gedung tinggi. Udah banyak. Banyak nanti OKB, orang kaya baru. Kalau orang kayanya mah hasil jeripaya, oh itu lumrah. Ini ngepet, dagang narkoba, dagang lender. Assalamualaikum. Ya Allah yang gak wajar. Kalau bahasa kita pengki naik ke balik ya. Pengki naik, pengki buat apa? Jarang sampah, tempatnya di sampah. Balik kan tempat terhormat buat istirahat bersih. Pengki naik ke balik, orang susah, orang bocah aman, rebet banget. Jadi orang kaya. Tuh akhir zaman bakal yang mendadak begitu. Jadi kalau kata Nabi, ciri akhir zaman dekat kiamat, banyak orang berlomba-lomba ningkatin rumah. Yang rumahnya bertingkat, papas sekarang. Apa benar begitu? Enggak. Yang dimaksud oleh Rasul, jangan ditelan mentah-mentah hadis ini. Yang kagak boleh begini, maksa-maksain, gengsi. Karena tetangga rumahnya bertingkat, dia mau bertingkat, pinjam sono, nyolong sini, korupsi sono, nyaingin, iri, jelas ya. Tetangga punya motor baru, udah pengen. Tetangga punya istri baru, lah istrinya mati, ya wajar. Istrinya mati, istri baru, ya wajar. Lebih dulu ada, mau baru digacok ya. Itu tuh. Makanya akhir zaman juga, inna akhwafa ma akhafu ala ummati min ar-rijal an-nisa atau kama qala Rasulullah. Cobaan terbesar umatku yang laki-laki akhir zaman yang menimpa umatku laki-laki perempuan. Dalam Al-Quran dikatakan wa khuliqal insanu dha'ifa. Dulu dong, bini kabur loh. Panas banget tuh orang ini. Kacau nih. Di dalam Al-Quran dijelaskan wa khuliqal insanu dha'ifa. Diciptakan manusia itu lemah. Banyak ahli tafsir mengomentari. Ada yang mengatakan lemah fisiknya, semakin kemari tubuh manusia mungkin rentan. Orang dulu tinggi 30 meter karena dia ada umurnya ribuan tahun. Evolusi mungkin kemari tubuh manusia mungkin konten, mungkin kever. Umurnya nggak sampai 100, biasanya 60 tahun, 70 tahun tewas. Kata Nabi, masa nggak percaya? Nah, rupanya ada ulama tafsir yang mengartikan wa khuliqal insanu dha'ifa, dan diciptakan manusia itu lemah, ai fin nisa, laki-laki lemah di dalam godaan wanita. Coba berarti nih, coba ya, itu sweet atau sweet? Sweet, kelingking. Kalau sama jempol mana-mana? Kelingking kecil nggak? Jempol? Jempolnya gede, ini pejabat, pengusaha, bangsawan.
kelingking bini. Ya, ini kan ngomong otak-atik, tapi kelingking juga bisa diartikan wanita. Betapa banyak jabatan luntur karena wanita. Betul kan? Betapa banyak bandel banyak lantaran perempuan habis. Berapa banyak karir meningkat tinggi familiar antara perempuan jatuh. Tuh, aja. Jadi gak ada sejarahnya, sulit gitu. Kita jempol, ente kelingking, menang jempol kagak, kelingking menang. Dia kata kecil bisa telan orang dia. Assalamualaikum. Ini kan ilmu kata-katik tapi sesuai dengan hadis Nabi. Coba lihat, ini sekalipun skenario Allah ya, tapi faktanya Nabi Adam udah dibilang Adam, Hawa, la taqraba hadhihi syajarah. Doa majmur. Kalian berdua jangankan kalian makan khuldi, deketin pohon khuldi, jangan. Baik ya Allah. Jelas. Faktanya Nabi Adam makan enggak? Kok bisa? Orang Nabi bininya itu Hawa. Orang baru tumben ada perempuan. Dikit apa? Dikit tadi. Enggak berkebutuhan. Dikit kalau ayam ya. Iya. Nah, ya ada. Saya mau tanya, bener nggak tuh? Bener nggak? Kan kegoda sama Siti Hawa. Akhirnya kemakan juga diambilin. Dimakan sama Nabi Adam. Kagak sampai ke perut, nyantol di leher, maka jendol di sini. Pegang tuh sama bini. Wah, ini khuldi ya. Jakun nih, jakun. Tidak begitu. Betul kan? Siti Hawa makan juga 2 biji, nggak sampai ke perut, di dada nyantol, ditegur sama Allah, makanya berjendol. Pegang ke rumah neng, ini khuldi bukan apem Arab bah. Improvisasi di dalam dakwah itu boleh, yang terpenting tidak keluar daripada temanya. Faktanya Nabi Adam dari surga diturunkan ke dunia karena sebabnya makan buah khuldi. Udah dilarang. Kan kau Nabi, kau udah begini. Itu Nabi lagi ipul. Sekarang ada khuldi di bini kita. Bang, pegang sih bang, sedih gimana sama tetangga. Kenapa? Ya Allah, jangan kata emas kawat kandang ayam nggak ada bang. Siapa yang ngomong? Cemiroh. Gua beli palanya tuh Betawi itu. Palanya gua beli, lah utang banyak. Akhirnya karena kagak pengen diri dimaluin, korupsi uang perusahaan. Kan coba lagi. Itu yang dirayu. Ada belancong. Lu jadi laki mikir orang otak lu. Gua susah lu nih. Cenggo gak? Waduh. Gua gak pernah itu senang sama lu. Lah anak lu 7 kamu gua. Kalau sampai lu kagak beliin gua emas, ya. Ceraikan. Oh. Ya. Enji. Ya belum terukur. Niko, utang sini, utang sono, jual bandar sini, orang tua masih hidup, rumahnya dijual, bandarnya dijual, dia karena bini syarat tuh. Jadi, makanya perlu pakai iman, ngikut. Yang namanya laki-laki imam, perempuan, bagaimana bangisnya, bagaimana halusnya, tetap makmum. Apa melototin gue ini? Aku salah ngomong Pak? Apa merasa? Itu kembali lagi duduk pakai ntar Bang Erwin kayaknya enak kayak
bininya santun, ya kan. Alam adem, enak kalau jadi dia. Kita melihat orang lain gak bersyukur. Kata Erwin kalau tahu lu kagak tahu urusan gua. Betul kan? Tidak engkau. Ya Allah engkau teduh di dalam ya. Engkau adem, usainya udah tinggal nikmatin ibadah aja. Kan begitu ya. Lu kagak tahu muslim juga. Bandak gua dicolong hati gua. Kan ada aja dong ya. Iya kok. Jangan pakai nangis kok. Manusia selama hidup di dunia ini napas masih ada nih, masih ada ujian. Dan ingat, ujian itu untuk bikin dia kuat, bukan bikin dia lemah, bodoh dan lihat berlihat. Lihat ini, coba tatap mata saya. Lihat ya. Nah, saudara. aslinya ya segini mulainya bisa melon itu gede sih, bulu warnanya warna batu kali, taruh pinggir jalan ada yang menanti itu berlian itu. Tapi karena orang yang paham kok itu batu kali sedikit mengkeret ya, lihat poles, wah ini mah nggak ada batu besar seperti itu, belum ada harganya, dipukul, ditempa, digodol, dikating, dipukul lagi dari besar sampai segini baru berharga. Proses membentuk yang murni inilah proses sabar. Cobaan di istri lu, cobaan di anak lu, cobaan di mertua lu, cobaan di ipar, cobaan di adik sendiri, cobaan di tetangga, cobaan di uang, cobaan di sahabat, cobaan di kerjaan. Emang gitu, lu muslim, pegang Quran, semuanya beres gitu. Assalamualaikum. Bener kagak? Coba perhatiin, ini yang hadir di sini semuanya nih berapa orang? Ini nggak termasuk jin ya. Sekarang saya tanya, coba yang tadi saya sebutin, cobaan ke anak, ke bini, pasti semuanya ada nyantol di sini. Betul kan? Iya sama gua. Sama lo manusia, betul ya gak? Hatta pengantin baru kan lagi honeymoon, bulan madu. Sebulan madu, kan madu manis ya, enak banget. Puyeng dia. Lagi puyeng gitu. Ya Allah, belum ada modal. Hutang banyak. Belum ada hujan. Ada. Nah, itu yang dalam Al-Quran. Allah akan berikan ujian kepada kita, intinya agar naikin derajat kita menjadi orang-orang yang sabar. Wa basyirus sabirin, kasih kabarlah kepada orang-orang yang sabar. Tadi sebut ini Anggi, ya Muhammad, kasih kabar gembira terhadap orang yang bertakwa, terhadap orang beriman, terhadap orang yang baca puasa, terhadap orang yang zikir, yang baca Quran, yang sedekah. Wabasyirus sabirin, khusus berikan kabar gembira wahai Muhammad kepada orang-orang yang sabar. As-sabru dia, sabar itu adalah cahaya. Bercahaya, bercahaya, mahal nggak mahal. Tadi masih sebongkah berlian, masih bahan, kalau bercahaya bulu. Sabar. Kadang terakhir bininya cakep, gak ada masalah. Anaknya cakep, gak ada masalah. Harusnya bagus, orang tua mertua munjang dia semuanya. Wah, gua gak ada masalah. Tapi yang tahu rupanya, yang tahu orang lain. Dia kena ngomong aja ke orang lain. Lu punya masalah besar dari kita. Gua punya uang, kurang uang. Gua punya masalah kurang uang. Ustaz itu kan punya masalah, uangnya kurang badan. Yang lain punya masalah kurang kasih sayang.
Lu ada kurang yang bisa dari gua? Kalau ada, semua gua enjoy. Kurang iman, lu sholat kagak, puasa kagak, tuh ada aja, jelas. Wah kalau gitu mah mati aja mati, udah badur. Emang lu kata mati kelar urusan, kucing mati kelar. Lu kan manusia punya otak, lu punya amal perbuatan baik, amal buruk. Jadi matinya manusia gerbang untuk menuju kehidupan yang maha abadi, bukan 1000 triliun, tapi khalidina fiha, selama-lamanya. Tuh, jelas. Umur cuma 60. Ada yang belum ngomong apa sih? Ngantuk main. Umur 60 tahun, 70 tahun, 90 tahun, tapi kesono khalidina fiha, selama-lamanya. Kalau mau main apa ngomong, udah nikmati ini mah endah macam-macam. Surga kita yang belum seusia dia bisa nggak istiqomah? Banyak yang tumbang tengah jalan. Pengen instan, pengen coba saing ngepet di Gunung Kawi, pengen coba kaya, naruh saham, judi macam-macam. Ikut lingkaran narkoba, anak dijual, ya Allah Akbar. Boleh tidak? Tempoh hari sudah cerita keluar di sini. Anak kelas 8, 2 SMP, belum dibayar ujian sama mamanya, bukan dibayar, uangnya belum ada. Sing sabar, anaknya mampu pulang ribut orang tuanya, di tengah jalan raya ditusuk ibunya meninggal. Itu kan fakta yang hari kita saksikan di medsos. Seorang ibu kandung tewas di tengah aman tangan anaknya sendiri. Seorang ayah yang terlilit pinjaman online, ngutang cuma 20 juta, bongkar bunga sampai sekian puluh juta. Malu, jadi kolektor kesini, dia kabur ke sana, loncat kemana. Akhirnya foto ini disebar oleh admin di grup WhatsApp RT, RW, semua orang dengar. Kan malu. Yang malu istrinya meninggal. Stres dia, mabuk lah. Pulang malam, lihat putri kandungnya lagi tidur diperkosa, anak kandung sudah. Mau jadi apa nih Indonesia? Mau jadi apa nih negara? Kajian banyak, maulid banyak, zikir banyak, majelis istighfar banyak. Faktanya nggak bisa menekan pertumbuhan laju kriminalitas. Mana yang salah? Apakah ustadznya? Apakah kita yang dengerin masukan dan keluar kiri? Gak usah saling menyalahkan. Yang jelas mulai sekarang amalkan ilmu yang udah ada. Itu kebanyakan cuma ngaji doang, tapi nggak ngamalin. Al-ilmu bila amal kasyajar bila sana. Ilmu tanpa amal tak ibarat pohon kagak berbuah. Pohon besar indah kagak berbuah nih, pohon beringin. Isinya kuncil anak, kuncil buah, ternak tuyul di situ. Ya. Jadi ada sarang setan. Siapa itu yang ilmunya banyak kagak diamalin? Termasuk ustaz. Iya. Termasuk saya pribadi. Tapi mudah-mudahan sih saya mencoba untuk mengamalkan dulu gitu maksudnya. Yang parah itu dan arifin dakwah Allah gitu. Oh jadi apa umatnya? Kalau sampai arifin. Jelas. Majelis taklim saya 43 di Jabodetabek. Saya kagak pernah milah-milih itu mana yang amplop tebal kecilan, kagak pernah. Di sini umpamanya di Almanan saya kajian gitu. Setiap kajian hari Kamis umpama nggak diamplopin, saya tungguin. Nggak maksudnya nggak gitu. Maksudnya saya tungguin ngajinya. Ini kan ngomong bercanda ya. Nah sekarang ngomong serius.
Majlis kita ada berapa? Hah? 43. Mau 43 ya. Yang di Cibubur ada Agung. Berapa taklim dulu yang udah berjalan hampir 7 tahun enggak terima aku berapa taklim? 5 taklim. Bahkan yang lebih ekstrim lagi malam minggu ini maksudnya bukannya sombong ya, biar ibrah. Malam minggu mulai start jam 1 sampai setengah 3 anak-anak pang di situ biasa mabok di situ. Dia alasan apa kalau ngaji sore kerja macam-macam? Lu biasanya kapan ya? Tengah malam gue jabanin. Itu malam dulu jam 3 sampai jam 3 dari setengah 1 sampai setengah 3 saya jalan sampai detik ini gak pernah saya dikasih. Yang penting dia pada bener. Ada ustaz jam sekarang itu. Nah, majlis taklim malam Kamis yang paling besar puncaknya itu di Miftahul Khair. Betul tuh? Yang suka posting tanya tuh, ada nggak yang upload? Nggak ada. Bahkan setahun yang lalu itu ratusan orang yang ngaji yang makan lagi kumpulin. Allah saja setiap minggunya nggak kurang 2 juta. Seluruh kebuli biar pada makan. Berkah di sini. Sekarang rupanya teman-teman yang dekat pada tahu. Ya Allah, malu kita. Kita pikir dari donatur, rupanya dari ustaz. Termasuk Iki, termasuk yang lain. Guru nggak usah. Ya kita ada. Faktanya sekalipun sekarang mereka makan tiap malam Kamis, tapi saya nggak pernah kenal. Dibuka berkah dari yang lain. Begitu ajaran ulama kita. Ya Allah. Rasulullah dakwah ke Taif. Bukan disambut, bukan dibayar, malah disambit. Semoga mau dibunuh Rasulullah. Siang malam dakwah. Ustaz zaman sekarang naikin betul. Oh, nah nih. Berapa itu? Yo, ada 10 juta Ustaz. Bos biasa 20 juta. Yaudah 15 dah. Tapi lo DP dulu ya 5 juta. Gue berangkat. Allah, mau jadi apa? Jelas. Itulah saya mengungkap seperti ini. Jangan dianggap jadi ustaz enak ya. Ngamalin agak ceramah doang. Lebih dulu diazab oleh malaikat sebelum yang membawa berhala. Ya kalau dari sisi anak sih ada enaknya. Ya berkah banyak, pasir banyak, buah banyak. Di kulkas di rumah 3 nggak bisa nutup rumah saya. Excel pada rusak. Tapi itu bukan patokan berkah. Lihat engkong, lihat hidupnya seduh, sederhana, senyum-senyum surga. Yang lihat ada kita sendiri. Yang semua banyak uang, korupsi, jabatan tinggi, tidur di apartemen tak pernah tenang, di bawah ada KPK. Yo, jelas. Berkahnya udah kurang zaman sekarang, dicabut sama Allah. Kenapa? Itu tadi ilmu cuma sekedar ilmu, lifestyle. Ilmu cuma sekedar ilmu, tapi buat guyonan. Ngaji paling 2 menit selfie doang. Apalagi kajian udah pulang. Kalau dia tahu pahala terbesar itu adalah ngaji. Tidak ada pahala terbesar kecuali menuntut ilmu. 1 jam hadir pengajian lebih mulia daripada 60 tahun ibadah. 1 jam hadir majlis ilmu menggugurkan dosa 60 tahun. Itu kalau sejam bagaimana berulang setiap minggu? Kita ngaji setengah jam berarti 30 tahun. Kita ngaji 15 menit berarti insya Allah 15 tahun. Kalau saya mau 15
mau 30 menit, mau sejam, tergantung minumnya, air putih minum. Nah ini Ustaz Dajjal. Masa tausiah ngeliatin air, iya mau dikasih air, kagak, jangan pakai begitu, tugas tuh ngajar, gitu, jelas. Kata Ustaz ketimbang nanya, kapan gua aus? Nah, jamaah yang dimuliakan Allah. Satu lagi, ada pertanyaan mungkin? Jadi nih, Ya. kan di apa namanya yang sesuai dengan tadi hadis itu, di rumah kan sebetulnya ada musola yang terdekat ya. Cuma kebanyakan yang penghuni situ malah dia sholatnya itu di luar keluar kamu gimana sih? Beda Bang Haji Murdo, tetangganya banyak yang sholat di masjid yang jauh, padahal mau sholat dekat rumah ada. Terbaik begini, kita yang udah dekat di musola, emang nasib kita kan bagus tuh namanya, terima. Yang kedua, pasang hati husnuzon. Mungkin tuh yang orang begitu, yang mungkin terlihat masjidnya gede, banyakkan pahala jalannya kayak begini, udah cukup jelas. Jangan pakai komen yang lain. Sekalipun nanti banyak rekaman di akhirat, lu sholat di masjid enggak patokan lu gede pahala lu. Biar kata lu sholat tasbih lu 1 juta, lu pakai sorbatnya yang serti aspal, jidat lu total 17. Kalau macan tutul sih bagus ya. Tapi rupanya banyak yang di neraka. Apa sebabnya? Banyak ibadah tapi tekor. Rupanya sombong, ibadahnya mau dilihat, ngeremehin orang. Oh musola apaan? Udik orang kampung, bang, bid'ah ada kuburan. Tapi anehnya, dia kalau umroh sholat di Masjid Nabawi kan ada kuburan Nabi. Kalau bisa jawab ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cium tangan emak, cium tangan bapak, haram, bid'ah. Lo ngomong bid'ah. Gak pernah dicontohin sama Rasulullah. Sekarang begini, pernah umroh, pernah haji, tawaf. Tawaf di mana tawaf? Ka'bah bukan taman puring kan? Tawaf itu muslimin, muslimat semua berdirinya di Ka'bah. Dari mulai penjuru Hajar Aswad, mulai ada kesunahan di Hajar Aswad. Kenapa? Karena hadisnya sahih. Rasulullah mencium Aswad. Sampai Umar bin Khattab tadi juga mau nyium. Saking tauhidnya luar biasa. Begitu mau nyium, itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia ngomong, batu hitam, kan Hajar Aswad batu hitam. Batu hitam. Kalau gua kagak ngelihat Nabi Muhammad nyium lu, gua kagak bakal nyium. Akhirnya dicium sama Umar bin Khattab. Kenapa Umar bin Khattab nyium? Ittiba'an Nabi, ngikut Rasulullah karena sunnah. Kita sunnah gak nyium Hajar Aswad? Sunnah. Sampai saking pentingnya nyium Hajar Aswad, kalau kita tawaf full membludak dari jauh, istilam salam dari jauh, mau Hajar Aswad. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Yang digituin Hajar Aswad, jangan janda sebelah. Janda sebelah itu setan. Ya sebelah gua kagak ada kakinya. Hajar Aswad, Bismillahirrahmanirrahim. Ibul amat tinggi sih. Saya tanya sekali lagi, jawab kompak. Berarti kita umat Nabi Muhammad sunnah gak nyium Hajar Aswad? Sekali lagi, sunnah gak nyium Hajar Aswad? Sekarang jawab yang kompak. Lebih mulia mana Hajar Aswad dengan ibu kandung dan ayah kandung kita? Orang tua kamu. Masa gak tuh kita cium tangan surga kita gak boleh? Otak endi? Jelas. Oh, dia gak mau pakai analogi, dia kagak mau pakai kias. Karena kias tuh kan gak mau. Kita balikin.
Suka daging kambing? Suka. Apa urusan dengan jawab aja? Suka daging sapi? Suka. Suka daging kebo? Suka. Pernah makan? Oh, doko, haram itu bid'ah. Lah, gimana? Sekarang di Quran surah Al-Baqarah, betul? Al-Baqarah artinya apa? Ada nggak surah kebo? Ada nggak surah jamus? Hewan yang boleh dikonsumsi ketika disembelih kurban, kan jelas. Kambing, domba termasuk, ya kan? Onta, sapi. Kebo disebutin nggak sama Nabi? Kebo disebutin nggak? Kata ulama, yukosu, karena satu kesamaan gen, maka kebo dikiaskan kepada sapi. Lu makan sapi lu, itu kias, analogi. Bid'ah lu, diam dia kalau lu tuh, nggak boleh begitu. Yang sekarang jangan gampang nyalain orang. Masing-masing punya dalil. Yang penting kita harus bersatu. Jangan. Jelas nggak? Jelas nggak? Iya. Lu mau sektor lu apa nih? Mau baju lu apa? Jangan. Indonesia jangan cerai-berai. Kita harus bersatu. Biar kuat kita. Jelas? Lah kok pada senyum sih? Boleh dong, boleh di masjid, di musola ngomong politik, nggak boleh. Siapa yang nggak suka di masjid itu ibadah, udah ngaji. Pesantren, tempat ngaji, mendidik kader santri, ngaji. Jangan bawa politik, di luar boleh, masjid nggak boleh. Jangan boleh, itu kan perintah juga kan. Karena suara kita menentukan 5 tahun akan datang mendidik. Yang kedua, agama kita mengajarkan jangan mubazir. Innal mubadzirina kanu ikhwan syayatin. Orang-orang yang mubazir itu temannya setan. Betul nggak? Betul nggak? Kan Bawaslu udah bilang ini 3 paslon. Jadi jangan sampai mubazir. Apa salah satunya? Nyoblos sekali 2, sah nggak? Nyoblos sekali 2, sah nggak? Nyoblos 1, sah nggak? Itu. Jadi nggak boleh ngomong politik. Jelas. Mudah-mudahan Allah beri kita pemimpin yang adil amanah. Amin. Ya Rabbal. Kan enak masjid buat ngaji. Jangan ngomong politik dong. Sudah. Tanya bodoh. Ya, harus bersatu kita dong. Nah, jadi gitu ya. Jadi mau ada orang sholatnya di luar, padahal dekat kita ada masjid, ada musola. Apa sih? Kita nggak usah susun, terus jelas? Ya, ada lagi tanya? Gitu. Boleh? Om Erwin? Wah, hebat semua ini. Paham? Lah saya nggak paham. Ya udah ya, ntar kemana sakti lah saya dah. Semoga ada manfaatnya. Fatihah. Ya jemaah, kita baca Al-Fatihah sekali lagi, ikhlas niatin kita untuk saudara-saudara kita di Palestina. Semoga Allah kasih perlindungan, Allah kasih kemenangan, Allah berikan segala jalan kemudahan, dan Allah kalahkan Israel seancur-ancurnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin Nabil Umi
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. اللهم حبب الصالحين وحببنا إليهم واجعلنا من المقتدين في كل حال. اللهم وأشركنا في دعاء الصالحين حظا ونصيبا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم